Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi PAI kelas 6 dalam judul Iman kepada Qadha dan Qadar. Seperti yang kita ketahui, Qadha dan Qadar adalah rukun iman yang keenam. Bila kita lihat, ada perbedaan mendasar antara Qadha dan Qadar. Qadha adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum menciptakan makhluknya. Sementara Qadar merupakan ketentuan dan ketetapan Allah yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluknya. Siapa makhluknya? Bisa dari bangsa manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Sebagai penguat materi kita hari ini, silakan dibuka surat Al-Furqan ayat kedua. Di sana dijelaskan dalam terjemahannya, lalu Allah lah yang menetapkan semua ciptaannya dalam ukuran-ukuran yang tepat. Sementara dalam surat yang lain, yaitu surat At-Taubah, bila kita lihat terjemahannya, terdapat kata-kata melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kami. Sebagai penguat materi kita hari ini adalah sebuah diskusi yang menerangkan bahwasanya barang siapa yang tidak ridho atau menyukai dengan Qadha dan Qadar yang telah aku tetapkan atas diri mereka, atau mereka tidak menerima dengan sabar semua bencana yang telah ditimpakan kepada mereka, maka kata Allah, silakan mencari Tuhan selain aku. Sebagai contoh Qadar, sebagai contoh Qadha dapat kita lihat di sini, yaitu Allah menetapkan setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti akan mati. Contoh yang kedua, Allah juga menetapkan makhluknya dalam berbagai jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Contoh yang ketiga, Allah menetapkan waktu kelahiran. Allah pula lah yang menetapkan kita terlahir dari warna kulit yang seperti apa dan siapa yang menjadi ibu dan bapak kita. Dan sebagai contoh yang terakhir, sistem tata surya yang kita rasakan hari ini, apapun bentuk sistemnya dan kodratnya, semua telah Allah atur penciptaannya. Bagaimana dengan contoh takdir? Qadar identik dengan kata-kata takdir yang kita fahami dalam bahasa Indonesia. Takdir itu sendiri ada dua macam. Yang pertama kita sebut dengan takdir mubrom, artinya yang pasti terjadi dan tidak bisa berubah. Sementara takdir mu'allaq seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 adalah takdir Allah yang masih mungkin bisa kita ubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Bagaimana contoh dengan takdir mubrom? Contoh, kematian semua makhluk, kelahiran bayi yang berjenis laki-laki ataupun perempuan, sistem tata surya seperti matahari terbit dari timur, dan contoh-contoh lainnya. Sementara dalam takdir mu'allaq yang masih bisa berubah, ada orang yang dianggap bodoh oleh temannya, tapi kemudian dia menjadi pintar karena belajar, atau karena ada orang miskin yang kemudian menjadi kaya karena dia berusaha, atau manusia yang semakin pintar untuk mengantisipasi macam-macam bencana alam. Ini semua adalah contoh takdir mu'allaq yang masih bisa kita rubah. Dari mempelajari atau mengimani Qadha dan Qadar, apa yang dapat kita harapkan? Yang pertama adalah semoga semua yang telah kita rasakan itu kita terima dengan ikhlas, sehingga membuat hati kita jauh menjadi lebih tenang. Dan kita jauh dari prasangka yang jelek atau berburuk sangka tentang kejadian-kejadian yang akan datang.
Kemudian kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara berprasangka baik pada Allah dalam takdir-takdirnya. Kemudian kita sebagai manusia yang berakal akhirnya dapat untuk terus berikhtiar atau berusaha maksimal untuk dapat mengubah hidup kita supaya menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.